Baik, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita melanjutkan dengan algoritma El-Gamal. Algoritma El-Gamal ini sebenarnya kelanjutan atau implementasi dari algoritma Diffie-Hellman. Kalau algoritma Diffie-Hellman, dia hanya proses pada pertukaran kunci. Jadi yang ngirim kunci, yang nerima juga nerima kunci. Cuman tidak ada proses enkripsi dekripsi. Nah, algoritma Gamal ini sebenarnya menerapkan apa yang dilakukan oleh Diffie-Hellman. Jadi, jadi kita lanjutkan, ini ada kirim-kiriman pesan antara Petruk sama Gareng. Nah, ini. Kalau kemarin Semar dan Bagong, ini Petruk dan Gareng. Nah, misalkan ini Petruk mempunyai private key. Nah, private key-nya A. Sedangkan Gareng mempunyai private key B. Jadi yang tahu nilai A itu hanya Petruk. Sedangkan yang tahu nilai B itu hanya Gareng. Nah, ini karena private, yang namanya private dia sendiri yang punya. Nah, jadi A dan B ini misalkan adalah private. A ini adalah Petruk, ini pengirim, sedangkan Gareng ini adalah penerimanya. Ya. Nah, kemudian ini akan membuat public key. Nah, siapa yang membuat terserah. Mau Petruk dulu, mau Gareng dulu, itu sama saja. Jadi pertama ditentukan aja bilangan random. 2 buah bilangan random. P random, P random, G random. Nah, jadi pokoknya milih 2 bilangan random, P dan G. P dan G ini boleh yang melakukan, pertama kali boleh Petruk, boleh Gareng. Misalkan Gareng dulu, karena begini, harusnya Gareng dulu memang. Karena Gareng ini ngirim kunci, untuk kunci tersebut digunakan untuk melakukan enkripsi, untuk melakukan pengkodean. Nah, setelah itu Petruk juga ngirim. Jadi gini, pertama Gareng ngirim kunci ke Petruk. Petruk juga ngirim kunci ke Gareng. Kalau misalkan di tengah-tengah ada hacker, tidak masalah. Karena yang diketahui cuman kuncinya. Setelah itu Petruk ngirim ciphertext. Nah, misalkan di tengah ada hacker juga nggak masalah. Karena apa? Yang diketahui cuman ciphernya, nggak ada kuncinya. Jadi di sini lebih aman ya. Nah, PQ ini gimana? PQ ini mempunyai syarat. Syaratnya GCDP dan G. Sorry, G ya kok G ya. Jadi dekripsi antara apa? GCD antara P dan G ini harus 1. Itu syaratnya. Dari P dan G ini akan dibuat public key. Nah, gimana cara membuat public key-nya? Nah, si Gareng itu membuat public key, dikasih nama B besar, itu adalah G, bilangan random, dipangkatkan B. B itu adalah private key-nya Gareng di modulo P. Nah, makanya selalu ya GCD, P dan G itu 1. Tapi kalau misalkan P-nya, randomnya ini bilangan prima, maka G ini sembarang bilangan dia akan GCD-nya 1, kalau pas kebetulan prima. Tapi semakin sedikit kita membuat batasan, itu semakin bagus. Jadi kalau batasannya harus begini-begini, lebih bagus. Jadi ini supaya nggak terlalu batas, GCDP, G itu harus 1. Itu kalau public key-nya Gareng. Sedangkan public key-nya Petruk itu A besar. Saya definisikan A besar adalah G pangkatkan A itu private key modulo P. Sama. Jadi semua itu A dan B sama.
yaitu memangkatkan nilai random dengan private key-nya masing-masing. Nah, setelah A mempunyai public key, G mempunyai public key, kemudian key-nya ini ditukar. Jadi, Petro mempunyai key yang diberikan oleh Gareng, Gareng mempunyai key yang diberikan oleh Petro, sama-sama mempunyai key. Kemudian Petro melakukan enkripsi. Enkripsinya adalah C, saya kasih nama C itu ciphertext ya, sama dengan M itu adalah pesan, message ya. M ini pesan dikalikan B pangkat A. B itu adalah public key dari Gareng di modulo P. Jadi ini public key, ini C-nya adalah ciphertext-nya. Nah, apa yang dikirim? Maka dikirim ciphertext-nya. Jadi ciphertext-nya kalau message-nya ini berupa karakter, ciphertext-nya nanti berupa pasangan bilangan ya. Pasangan bilangan dari ciphertext. Jadi ini C itu adalah ciphernya, hasil perkalian cipher. A itu adalah public key-nya sendiri, public key-nya Gareng. Jadi A ini kan tidak usah dikirim, dia sudah tahu kan. A itu adalah punyanya dia sendiri, public key-nya dia sendiri. C adalah ciphertext. Ini adalah pasangan bilangan. Kemudian kalau sudah, Gareng kan harus decrypt. Jadi kalau misalkan di tengah sini dibobol tidak masalah ya, karena apa? Dia kan tidak tahu key-nya, cuma tahu A sama C. Untuk apa key-nya, dia kan tidak tahu. Hanya C-nya saja, A-nya kan punyaan Gareng sendiri. Nah, kemudian Gareng melakukan dekripsi atau membalik untuk mendapatkan plain text. Gimana caranya membalik? Nah, ini caranya membalik. Jadi dia harus mencari inverse-nya K. Jadi A, inverse-nya public key-nya Gareng sendiri. Jadi ini adalah A, cara mencari inverse-nya G pangkat A modulo P. Ini karena bilangannya besar ya. Inverse-nya itu adalah G pangkat A. G pangkat A itu ya A ini A besar kan. A besar dipangkatkan P dikurangi 1 dikurangi B. A itu adalah nilai public key, P itu modulo, dikurangi 1 kurangi private key. Private key-nya Gareng sendiri. Hasilnya, misalkan ini saya namakan K. Message-nya adalah K dikalikan ciphertext modulo P. Ciphernya dari yang dikirim ini. Jadi sebenarnya A ini bisa dihitung satu kali, tapi kalau setiap dalam mengkodekan setiap huruf itu randomnya lain, itu boleh. Jadi bisa jadi ini kan ya, ini kan Petro ngirim pesan, itu kan A, public key-nya. Bisa jadi Gareng itu private key maksud saya. Private key-nya itu berubah-ubah. Jadi setiap satu karakter, private-nya berubah. Satu karakter, private-nya berubah. Itu lebih sulit. Tapi ini sebagai contoh, kita satu saja ya. Kita satu huruf saja untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Oke, saya lanjutkan ke dalam agar lebih jelas. Kita lanjutkan dengan contoh. Nah, misalkan Petro mempunyai private key 9.
Gareng mempunyai private key 3. Ini kedua-duanya adalah private key. Kemudian dibangkitkan dua bilangan random. Misalkan P-nya 29, G-nya 8. Ini dibangkitkan, terserah siapa yang bangkitkan. Janjian juga boleh. Misalkan, udah nanti untuk mengkodekan P-nya 29, G-nya 8. Itu aja, ini janjian, ini boleh. Dari sini, kan syaratnya ini kalau dihitung GCD-nya ini 1. Karena apa? 29 ini kan bilangan prima. Nah, jadi ini 1. Dari sini dapat dibuat public key. Public key-nya adalah public key-nya Gareng adalah 8 pangkat 3 modulo 29. Kalau dihitung, ini nilainya 19. Sedangkan public key-nya Petruk adalah disimbolkan A besar adalah 8 pangkat 9 modulo 29 sama dengan 15. Jadi public key-nya Petruk adalah 15. Itu kalau dihitung ya. Setelah itu ditukar, A dan B-nya ditukar. Sorry ya, ini setelah di sini di apa, ini tadi ini public key-nya A, ini public key-nya B ya. Terus kemudian, wah ini tadi harusnya ditukar ya, ada kesalahan ini, jadi B dan A ini ditukar, B-nya harusnya ke sini, terus A-nya harusnya ke kanan, ini saling ditukar, B-nya dikasihkan Petruk, A-nya dikasihkan Gareng. Nah, kemudian dicari pesannya, C. C adalah 13, ini message-nya, kalikan B, B itu kan ini, yang tadi ditukar harusnya ya. Ini enggak, lupa animasinya, lupa berubah ini tadi. Dikalikan B-nya tadi, sorry, pesannya 13, B-nya tadi 19, dipangkatkan private key 9, modulo 29, hasilnya 27. Nah ini dikirim menjadi pesan. Pesannya 15, yaitu A-nya tadi. Terus jadi ini nggak ditukar memang. Jadi B-nya dia punya B sendiri, punya A sendiri. Jadi bisa jadi ini tadi B-nya dikasihkan dulu. Nah, baru A-nya itu di sini 15,27. Jadi A itu adalah 15, B itu adalah 27. Nah, sorry, C-nya ya. Jadi nanti setiap satu karakter itu menghasilkan dua pasangan berurutan, 2 angka pasangan berurutan. Jadi kalau 5 huruf, maka ada 10 huruf yang akan jadi ciphertext. Jadi uniknya di sini kalau biasanya Anda melakukan enkripsi-dekripsi dengan teks, baik plain text maupun ciphertext itu hasilnya abjad atau karakter. Tetapi kalau di sini yang dikodekan karakter, tetapi ciphertext-nya adalah angka-angka, pasangan angka-angka. Satu huruf menghasilkan 2 angka itu. Nah, setelah itu dicari. Ini kan sudah dapat ciphertext-nya. Sekarang didekripsi. Nah, dekripsi seperti ini. Jadi angka yang didapat tadi A tadi
kan 15. Jadi 15 dipangkatkan modulonya 29 dikurangi 1 kurangi 3. Nah, ini adalah inverse-nya. Ini kan sama saja, message-nya itu adalah inverse-nya. 15 tadi ini, saya tulis lagi, dikalikan 27. 27 ini pesannya tadi, ini yang C, 27 ini, modulo 29. Kalau dihitung, ini hasilnya 13 juga. Jadi ini adalah hasil enkripsi dekripsi untuk algoritma El-Gamal ya. Oke, saya kira itu untuk algoritma El-Gamal. Kita coba sekarang dengan programnya. Nah, ini programnya. Bentar ya, ini balik sini dulu aja. Ini programnya tadi. Nah, kita coba di sini. Modulonya 29. Randomnya ini 8. Private key-nya, nah ini misalkan private key-nya kan pertama yang ngirim, itu kan Gareng. Gareng itu ngirim ke private key, kalau Petro ngirim, jadi gini, kalau Gareng bukan private key ya, Gareng ngirim public key, sedangkan Petro ngirim ciphertext itu. Jadi ini tadi ada, jadi di sini yang dikirim itu cuma B-nya ke Petro, sedangkan A-nya nanti sudah jadi satu sama ciphertext. Sebenarnya kan boleh saja ngirimnya itu A dan B dulu, nanti ini ngirim C saja boleh, atau dijadikan satu A dan C seperti ini. Jadi ini tadi private key-nya, pertama kan private key-nya si Gareng. Private key-nya Gareng itu 3. Nah, setelah itu membangkitkan public key. Siapa yang membangkitkan public key? Gareng. Diklik-klik. Nah, ini 19829. Public key-nya gitu. 19 itu adalah nilai A-nya. Ini kan nilai A-nya. Terus 8 itu nilai randomnya, 29 adalah nilai modulonya. Itu adalah private key dari Gareng. Ini yang dikirim ke Petro. Nah, ini misalkan terus si Petro ini ya, ini kan sudah dikirim ke Petro. Petro sekarang mau melakukan proses enkripsi. Dia punya private sendiri. Private-nya berapa? 9. Diganti 9. Ini yang melakukan sekarang Petro ya. Petro misalkan mengkodekan misalkan Indonesia tanah airku, sudah. Nah, ini dikodekan sama Petro, dienkripsi. Nah, ini hasilnya. Hasilnya 15, 20. Ini satu pasang. I itu hasilnya 15, 20. N itu hasilnya 15, 21. Nah, ini selalu 15 karena apa? Karena private key-nya ini selalu 9. Kalau misalkan ini berubah, ini mesti juga berubah depannya ini. Ini kalau setiap misalkan I itu 9, terus N-nya 10. Kalau tiap karakter berubah, maka yang ini bukan 15 juga berubah-ubah gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya daripada ini, kalau Anda ngeblok ngopi, ini kan sebenarnya banyak ini. Sebelah kanan masih ada ini. Loh.
Ya, kalau tulis karena apa? Satu huruf menghasilkan dua pasangan. Jadi kalau ini penuh ini mesti lebih panjang. Kalau Anda copy, Ctrl K, terus Ctrl C, itu eh, yang di copy itu hanya yang ada di edit text ini. Yang di luar, yang tembus ke sini itu yang tembus di sini ini tidak ke copy. Makanya di sini saya kasih fasilitas copy. Copy itu artinya apa? Mengcopy cipertext ini ke dalam clipboard, ya, ke dalam clipboard. Jadi nanti tinggal paste. Nah, jadi meskipun ini tembus sampai ini misalkan satu buku, itu tetap bisa, nggak usah ngopi per edit text. Jadi ini saya copy, ini saya blok aja, Ctrl V. Nah ini tadi kan geser ini. Oke, kemudian kalau sudah ini kan tadi yang melakukan Petro ini tadi dienkripsi, ditaruh di sini, ya. Sebelumnya ini, maaf. Nah, kan gini. Kemudian sekarang Gareng sudah mendapatkan ini. Dia harus melakukan dekripsi. Dekripsi dengan apa? Karena ini kan harus private key-nya ini 3. Karena ini private key-nya si Gareng. Jadi ini dirubah jadi 3. Terus ini tadi pesannya di copy kan. Ini terus didekripsi. Nah, ini balik Indonesia tanah airku. Itu ya. Untuk apa? Ini untuk lihat ini figurnya ya. Jadi ini saya buat teksnya modulo, private, random, public. Ini jadi satu inklusi deskripsinya di sini. Ini saya kasih nama modulo, random ini saya kasih nama random tagnya, private ini saya kasih nama privat, public ini saya kasih nama publik. Ya. Ini input, ini hasil, ini copy. Nah, sekarang kita coba ke public key dulu ya. Jadi ini ada modulo juga di sini. Ini kita coba public key, klik kanan, view callback, callback. Nah, ini. Saya biar kelihatan jelas, saya pakai magnifier ini. Maka ini. Nah, ini ya, bisa dilihat di atas. Ini yang biar agak jelas. Sudah sampai sini. Jadi ini tadi ini. Pertama jadi di mana? Nah, ini ya. Ini saya tadi public key-nya di blok, klik kanan, view callback, callback. Oke, ini adalah public key-nya. Pertama, kita cari G. G string to number get handles random. Jadi random dimasukkan variabel G, modulo dimasukkan variabel P.
Kemudian if GCD G, P tidak sama dengan 1, pilih ini. Nah, ini kalau tadi kan kebetulan yang dimasukkan sudah GCD-nya 1. Kalau tidak sama dengan 1 akan keluar text box dengan pilih saran atau tidak, itu tadi ya. Kemudian kalau yang diterima saran, maka nilai G-nya atau randomnya itu akan berubah, akan diubah menyesuaikan P sehingga GCD-nya menjadi 1. Itu ya. Ini selama GCD tidak sama dengan 1, G-nya nambah 1 terus sampai ketemu GCD dengan P-nya 1. Kemudian set handles random string ini ini ya, jadi random n ini, kemudian string to number get ini ya, sudah ini. Jadi y-nya adalah modulo g pangkat x, p. G-nya itu adalah nilai random, x adalah private key, dan p-nya adalah modulo. Nah, ini naruhnya di sini set handles ini public key string untuk str. Jadi ini public key-nya itu adalah y, g, p itu ya. Oke, itu tadi adalah untuk public key. Kemudian untuk enkripsi, view callback. Nah, oke, ini dibuat global, teksnya biar dipakai semua. Y sama dengan get handles public string. Ini artinya apa? Y-nya itu mengambil nilai public, X-nya mengambil nilai private. Itu ya. Didefinisikan A sama dengan 1, B1, C sama dengan 0, string 0. Nah, ini untuk ngambil. Jadi, yang ini itu adalah untuk mengambil ngecek public key. Jadi nanti yang pertama itu adalah namanya P1. Yang kedua setelah koma itu adalah P2. Yang ketiga namanya P3. Ini nanti akan digunakan juga untuk ngambil ciphertext. Jadi gini, selama A lebih kecil daripada length Y, jadi jumlah karakter dari public key, maka jika Y-nya itu ketemu koma, nah jadi kan pertama kali yang pertama mesti tidak koma loh, dia mesti lari ke else. C sama dengan C plus YA. Artinya kalau C-nya 1, misalkan 12 berarti C-nya 1. Ini kan C-nya pertama 0. Mesti ya 01. Tapi 01, 02 itu kan awalan 0. Nanti kalau dijadikan numerik kan hilang. Jadi kan 012 itu kan sama saja dengan 12. Jadi tidak apa-apa dikasih. Makanya dikasih string apostrof 0 ini ya C-nya. Jadi ini pertama 1. Misalkan 12. Jadi C-nya 1. Kemudian balik lagi, A-nya kan jadi 2. Balik lagi ke while. While apakah Y-nya sama dengan YA sama dengan koma? Enggak. Kalau enggak dia lompat sini lagi. Tadi yang C-nya 1. Jadi ini C1, Y2-nya jadi 2. Kan jadi 1, 2 kan. 1, 2. Dia balik lagi ke sini. Waktu balik ketemu koma. Yang ketiga kan koma. Nah, ketiga koma, maka di sini A-nya nambah dari 3 menjadi 4. 4 itu sudah tidak koma ya. Terus PB. B itu kan awalnya 1. P1 sama dengan string to number. Artinya
sudah bukan string tapi menjadi numerik ya, itu C nilainya ini. Sebelumnya 012 jadi 12, itu P1. Itu A-nya 4 kan. Nah, B-nya nambah 1 jadi 2 B-nya. Kemudian balik lagi ke sini. Ke sini C-nya kan 0, diulangi lagi. Sama dengan 0 tambah ini A4, A5, A6 gitu terus. Nanti kalau ketemu koma, C yang total C tadi dimasukkan ke dalam P2, P3, dan seterusnya. Seperti itulah. Selanjutnya, ini teksnya ya. Nah, ini untuk ngitung A-nya kan ini tadi. Selanjutnya A sama dengan modulo P2. Jadi tadi P1 itu adalah Y, P2 G, P3 P. Jadi P2 itu adalah nilai randomnya G, P3 adalah nilai modulo G, gitu ya. Jadi A sama dengan modulo P2 atau G pangkat X di modulo dengan P3 itu. Terus kemudian itu untuk A-nya. Untuk B-nya kan berdasarkan nilai. Jadi Y sebelumnya di sini kan Y adalah get handles public, nilai publik. Ini sudah kita dapatkan P1, P2, P3. Untuk P1-nya Y, P2 random, P3 modulonya. Nah, kemudian sini saya pakai nama sama ya, biar tidak kebanyakan karakter. Y sama dengan handles, tapi input yang dipakai itu inputnya. Input itu adalah karakter. Jadi B sama dengan modulo P1. P1 itu adalah Y-nya, Y pangkat X kalikan YC plus 0. YC plus 0 ini adalah mendapatkan nilai karakter C. Jadi kalau YC tok itu karakternya, kalau ada plus 0 berarti itu nilai ASCII untuk karakter YC. Itu ya. Nah, ini terus diproses. Nah, itu setelah itu, kalau sudah diproses, set handles dicetak di hasil. Nah, ini tadi. Nah, ini kan banyak nanti. Terus apa isinya kopi? Kopi itu isinya apa? Nah, jadi ini kan ngambil nilai teks tadi. Clipboard, copy text. Jadi clipboard ini ada dua, ada copy, ada paste. Jadi kalau copy itu berarti variabel teksnya itu dimasukkan ke dalam clipboard. Ya. Kalau nanti ini diganti paste, maka nilai teksnya itu di paste, ditaruh, ditampilkan di sini, dikeluarkan lah. Itu untuk nilai clipboard. Oke, saya lanjut. Nah, tadi sudah enkripsi, sudah copy, tinggal satu sekarang dekripsi. Rollback. Nah, ini sudah. Ini nilai dekripsinya. Y itu adalah inputnya. Inputnya kan berupa cipertek, ya. Terus X-nya adalah private. Jadi private sebelumnya itu dibuat untuk si Petruk, sekarang private-nya diisi dengan punyaan si Gareng. Karena untuk dekripsi, untuk mengembalikan ke bentuk teks. Terus seperti ini, bentuknya sama. Ini ngambil caranya sama seperti tadi. Jadi saya 2 kali looping seperti tadi. Pertama untuk mendapatkan K ini untuk mendapatkan kunci, artinya untuk mendapatkan nilai publiknya, kan masih butuh publik, masih butuh P1, P2, P3 tadi. Ini ya, cuma saya pakai nama K, sedangkan ada lagi nanti nyari ini, tapi untuk inputnya adalah input Y-nya untuk input ya.
Jadi ini saya pakai untuk Y-nya ini untuk ini kan length Y ini untuk mendapatkan ciphertext, length Z ini adalah untuk mendapatkan kunci publiknya. Nah, setelah itu dihitung seperti ini. Nah, teksnya artinya ini ditampilkan lagi. Oke. Jadi seperti ini tadi kalau dijalankan. Nah, ya seperti ini. Ini tadi sudah ya, coba misalkan dijalankan. Ini yang lagi lupa kalau dicoba misalkan modulo sama randomnya enggak. Oh, ini berarti GCD 1. Coba GCD-nya berarti sudah ini. Nah, ini kan masih ini masih lama, masih besar. Nah, ini kalau enggak sama. Enggak sama. GCD random dan modulo tidak sama dengan 1. Saran atau tidak? Kalau tidak, ya hilang. Kalau tidak, ya hilang. Tetapi kalau misalkan ini tadi keluar kan, kalau milih saran, maka yang dirubah adalah randomnya menyesuaikan biar random dan modulo bernilai 1. Nah, ini kan jadi 446. Nah, ini hasilnya kuncinya. Tuh. Oke, saya pikir itu saja pertemuan kali ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.